Ya, pemandangan ini sangat menggugah selera. Apa yang terlintas dalam benak Anda tentang hidangan yang ada di atas meja ini? Sepiring nasi dan lauk adalah hidangan yang sangat menggugah selera untuk disantap dan dinikmati bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Ada beberapa negara yang menjadikan beras atau nasi sebagai makanan pokok. Salah satu yang benar 9. Maaf. Salah satunya adalah negara Indonesia. Tapi tahukah sahabat semua, bagaimana semua tahapan prosesnya hingga makanan berupa nasi terhidang di meja kita? Allahu Akbar. Petani mempersiapkan lahan tanam. Untuk tingkat yang masih tradisional, proses penggemburan tanah dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga manusia, yaitu dicangkul. Untuk yang sudah agak maju dan modern, proses pengolahan tanah banyak yang sudah menggunakan mesin. Prosesnya begitu panjang dan melelahkan. Proses penanaman padi melibatkan beberapa tahap utama. Pertama, pengolahan lahan. Tanah dibersihkan dari gulma dan diratakan, kemudian diairi hingga jenuh untuk memudahkan pembajakan. Kedua, pembibitan benih. Padi direndam selama 24 jam, kemudian disemaikan di lahan khusus selama sekitar 25-30 hari hingga bibit siap tanam. Ketiga, penanaman bibit. Bibit yang sudah tumbuh ditanam di sawah yang telah diolah dengan jarak tertentu antar tanaman, biasanya sekitar 25 kali 25 cm. Keempat, pemeliharaan tanaman. Bibit yang sudah tumbuh di sawah perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan yang meliputi pengendalian gulma liar, pengendalian hama, serta penyakit. Kelima, panen. Panen dilakukan saat bulir padi sudah menguning, biasanya 3-4 bulan setelah penanaman. Padi dipotong dan dijemur sebelum digiling untuk memisahkan beras dari sekam. Setiap tahap memerlukan perhatian dan keterampilan khusus untuk memastikan hasil yang optimal. Tapi apa jadinya sobat? Di saat kita siap panen dan mendapatkan imbalan dari hasil jerih payah kita selama ini, ternyata ada makhluk yang sedikit menyeramkan, tapi imut, lebih dulu menikmati hasil jerih payah kita. Tentu sebagian dari kita merasa marah. Kecewa. Sedih. Semua perasaan campur aduk jadi satu. Tapi ada satu hal yang paling membuat saya sedih adalah belalang adalah serangga dari ordo Orthoptera yang dikenal karena kemampuannya melompat jauh dan sayapnya yang memungkinkan terbang. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih rinci tentang belalang. Belalang memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan 3 bagian utama, kepala, toraks, dan abdomen. Mereka memiliki 6 kaki, dengan sepasang kaki belakang yang panjang dan kuat yang digunakan untuk melompat. Belalang biasanya memiliki 2 pasang sayap, sayap depan lebih tebal dan keras, sedangkan sayap belakang lebih lebar dan tipis. Mereka memiliki antena panjang yang berfungsi sebagai sensor.
Belalang dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk padang rumput, hutan, dan area pertanian. Mereka tersebar luas di hampir seluruh bagian dunia kecuali di wilayah kutub. Belalang adalah herbivore yang memakan berbagai jenis tanaman. Mereka bisa menjadi hama bagi pertanian karena dapat merusak tanaman dalam jumlah besar. Belalang berkembang biak dengan bertelur. Betina meletakkan telur di tanah atau di dalam tanaman. Setelah menetas, nimfa belalang muda mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi dewasa. Belalang memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai bagian dari rantai makanan. Mereka menjadi sumber makanan bagi banyak predator seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Hidup ini memang terkadang lucu dan gimana gitu. Di saat sebagian yang lain berlomba-lomba untuk mengusir dan menjauhkan hama belalang dari tanaman mereka, di sebagian yang lain ada masyarakat yang malah berlomba-lomba mencari keberadaan mereka. Tentu kita bertanya-tanya. Kamu Narnya? Kamu bertanya-tanya? Di sebagian masyarakat tuh, belalang dicari untuk dikonsumsi. Memang terdengar aneh bukan? Tapi bagi masyarakat yang sudah terbiasa, belalang adalah makanan yang nikmat untuk dikonsumsi. Apakah sahabat semua pernah mencobanya?